Sebagai orang yang kerja di bidang teknologi, gue ngerasa AI ini berkembang sangat gila. Sekarang udah banyak yang namanya AI agentic, dimana AI bisa ngerjain task sendiri gitu. Contohnya di CapCut, dia udah bisa integrasi sama Gemini. Kita tinggal kasih promptnya, buatkan saya video tentang 5 makanan favorit di Indonesia. Nah, AI-nya dia akan riset sendiri, buat transisi sendiri, buat subtitlenya, generate gambarnya, dan kita tinggal terima jadi. Selain AI agentic, sekarang AI juga punya kemampuan reasoning, di mana dia akan mikir dulu sebelum ngasih jawaban. Contohnya, kita kasih pertanyaan, Ibu Budi punya 3 anak. Anak pertama namanya Senin, anak kedua namanya Selasa. Siapa anak ketiga? Nah, AI yang biasa, dia akan melihat pola tuh. Dari Senin, Selasa, oh berarti anak ketiganya Rabu. Yang penting dia jawab cepet gitu, lihat pola. Sedangkan AI reasoning, dia akan baca dulu konteks pertanyaannya nih. Pertanyaannya kan Ibu Budi, ya berarti yang ketiganya Budi. Nah, itu AI reasoning. Dari kemampuan AI yang canggih gitu ya, gue ngerasa ini teknologi yang punya biaya yang besar di belakangnya. Dan gue mau bahas soal biaya yang gak kelihatan ini, hidden cost of AI. Dalam hal pekerjaan, udah banyak yang bahas gitu, bahwa AI ini bakal mengganti pekerjaan yang sifatnya repetitif, kayak customer service, terutama yang level entry. Dan ini jadi tantangan tambahan ya buat fresh graduate terutama, karena sebelum ada AI juga mereka udah susah nyari kerja gitu. Mereka belum punya pengalaman kerja, tapi untuk dapetin kerja mereka harus punya pengalaman. Ditambah lagi ada AI nih, jadi tantangan mereka nambah lagi nih, lebih sulit untuk nyari kerja. Masalah copyright dan legalitas atau hak cipta. Di Indonesia sendiri, hak cipta itu diakui kalau pembuatannya melibatkan manusia. Nah, kemarin sempet viral tuh, ada kreator lokal yang membuat karakter Tuntung Sahur. Akhirnya viral di TikTok dan banyak orang yang pakai. Sampai akhirnya karakter ini muncul lah di game Free Fire. Kreator awal yang buat karakter sempet protes tuh, bahwa idenya merasa dicuri, digunakan tanpa izin, dan nggak ada kolaborasi. Cuman ya balik lagi, hukum di Indonesia, kalau karya tersebut dibuat menggunakan AI, ya agak dilindungi hak cipta. Itu kasus yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya banyak lagi kasus di luar ya. Contohnya ada suatu aplikasi yang dia bisa ngubah art style dari foto yang kita kasih jadi gaya Studio Ghibli. Dan ini heboh ya di internet. Pendiri Studio Ghibli juga pernah menyatakan bahwa menggunakan AI untuk mengganti proses kreatif itu adalah sebuah penghinaan terhadap manusia itu sendiri. Cuman ya balik lagi, ini gak bisa dibawa ke ranah hukum ya. Jadi hanya sebatas adab sama etikanya aja. Berikutnya masalah reputasi brand. Yang baru-baru ini kejadian di brand Apple ya. Apple itu masang standar yang tinggi untuk App Store mereka. Banyak developer yang di-reject aplikasinya karena dianggap terlalu bergantung sama AI. Tapi ironisnya, Apple ini ketahuan gitu ya, ada file yang bocor ke publik. Nama filenya itu cloud.md, yang dimana dalam file itu adalah instruksi untuk generate kode. Lucunya, setelah ketahuan publik, mereka langsung buru-buru bikin rilis baru untuk user segera update buat ngilangin file itu. Cuman ya internet udah keburu rame. Lucunya mereka ngelarang developer untuk bergantung sama AI, tapi mereka sendiri pakai. Oke, gue masuk ke masalah yang lebih gede ya, yaitu masalah energi. AI ini bukan cuma soal software. Di belakang AI itu ada data center yang gede banget. Data center yang gede butuh energi listrik yang besar, dan untuk server itu harus dingin. Tapi chip AI yang bekerja keras itu ngeluarin panas yang luar biasa. Jadi butuh air yang banyak buat mendinginkan server. Kalau kita bedah masalah listrik, sekarang itu kebutuhan energi listrik naik drastis karena nggak cuman buat komputer, tapi kendaraan juga sekarang udah banyak yang listrik. Kalau nanti perang teknologi, jadi ujung-ujungnya akan perang energi. Dan semakin gua baca, semakin gua pelajari soal ini, makin rumit juga ternyata. Lama ini kita terlalu asik nikmatin teknologi yang canggih ini ya. Kita prompt 5 detik, hasilnya langsung jadi. Tapi kita lupa di balik sihir AI itu ada monster penyedot listrik yang gede banget. Ada seniman yang karyanya dicolong. Gue nggak bilang kalau kita harus berhenti pakai AI, itu mustahil ya. Tapi paling nggak kita sadar fitur yang gratis di internet itu sebenarnya ada harganya. Menurut kalian sendiri, dengan semua hidden cost yang ada, apakah sepadan dengan kemudahan yang kita dapatkan? Coba tulis pendapat kalian di komentar. Sekian dari gue, terima kasih.